Inilah yang kami rindukan Tuhan, bahwa Tuhan terus mengajari kami untuk mengikuti setiap jalan-jalan-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan. Di zaman seperti ini Tuhan, percaya hanya Engkau yang mampu menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan menerangi setiap jalan-jalan kehidupan. Dan Engkau sendiri akan memampukan kami sehingga kami tetap kuat bertahan sampai garis akhir kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan ini, sehingga sungguh-sungguh hanya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan dan akan jemaat-Mu dengar pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu hari ini. Roh Kudus-Mu untuk memberikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Yang di rumah shalom ya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Baik, kita langsung buka firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Matius 24 dan 25 ini Yesus berbicara tentang akhir zaman, Saudara ya. Kita baca Matius 24 ya. Satu ayat saja, ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayat 13 yang menjadi ayat nats kita, tapi Matius 24 ayat 3 sampai 14 itu perikop yang saya akan bicarakan. Kita baca bersama-sama. 2 ayat 13. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Amin, Saudara. Ya. Hari ini saya mau bicara dengan tema bertahan sampai akhir. Saudara. Suka nggak suka, tahu atau nggak tahu, atau pura-pura nggak mau tahu, ya. Hari ini kita sedang berada di penghujung akhir zaman ini. Ya. Itu kita harus tahu, Saudara. Janji tentang kedatangan Tuhan itu pasti dikenapi. Cuman yang menjadi persoalannya, kita tidak usah mempertanyakan atau bingung kapan Tuhan mau datang. Karena kita ini bukan panitia kedatangan Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena kita semua adalah panitia penyambutan. Betul gak, Saudara? Lah iya. Yesus akan datang kembali. Dan kita harus menyambutnya. Kita harus menyambut kedatangannya. Sama ketika Yesus masuk ke kota mana itu yang dia dielu-elukan? Ya. Kemana? Yerusalem. Iya kan? Wow, itu hari raya pondok daun. Ya kan? Wah, ya kan? Dia elu-elukan, disambut. Itu waktu Yesus ada di tengah dunia. Dan dia ada di Israel, Saudara. Iya kan? Dia datang ke Yerusalem, dia disambut dengan luar biasa. Dia berjanji, dia akan datang kali yang kedua, Saudara. Dan kita harus siap menyambut kedatangan Yesus. Cuman yang jadi persoalan, apakah kita masih bisa bertahan di tengah dunia hari ini yang begitu luar biasa? Dan hari ini berapa banyak yang sudah gugur? Ya kan? Berapa banyak akhirnya orang yang tidak mampu bertahan? Saya cukup kaget dalam teman-teman saya ya, ada komunitas teman ya, bikin satu grup baru, Saudara. Saya cukup kaget mendengar kabar bahwa ternyata banyak teman-teman saya sudah berguguran imannya, maksudnya. Ya. Kaget saya. Jadi
dalam 1-2 hari ini, lalu Tuhan taruh di hati saya untuk bicara dengan tema ini, saudara, buat jemaat semuanya. Apa yang disampaikan Yesus? Siapa yang bertahan pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Ini disampaikan kepada siapa hari itu? Disampaikan kepada murid-muridnya. Satu kali murid-muridnya itu datang, rasul-rasulnya ada 12. Dia datang, dia mau menghampiri Yesus. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama. Lalu Yesus menceritakanlah tentang apa dia melihat bait Allah. Diceritakan akan ada keruntuhan bait Allah. Dan tidak ada satupun nanti batu yang akan berdiri di atas batu. Lalu murid-muridnya semakin penasaran. Lalu mendekati Yesus. Ya kan? Lalu dia bertanya, kalau saudara perhatikan ayatnya yang ketiga, bila mana hal itu terjadi? Ya kan? Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Ini awal. Sehingga akhirnya Yesus mengatakan, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahan dia selamat. Jadi ada awal pembicaraan. Yesus sudah menggambarkan, memberitahukan bahwa nanti dia akan pergi dan nanti dia akan datang kali yang kedua. Dan murid-muridnya hari itu yang sedang berkomunikasi, berbicara dengan Yesus, langsung, istilahnya sekarang, langsung kepo. Kapan itu terjadi? Ya. Hari ini kan juga banyak orang, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus mau datang, langsung orang, kapan itu terjadi? Bahkan ada juga yang bilang, sudah dari dulu kita bicara tentang akhir zaman, Yesus juga belum datang. Apakah itu bukan mereka meragukan akan janji Tuhan? Kalau ada orang yang mengatakan, udah dari dulu. Saya udah bilang tadi, kita memang bukan panitia kedatangannya, tapi kita di panitia penyambutan. Jadi kita harus siap dan kita harus bisa bertahan, saudara. Amin. Nah, kalau kita lanjut lihat kisah ini, apa yang diceritakan oleh Yesus kepada rasulnya atau murid-muridnya hari itu, ketika murid-muridnya bertanya, bila manakah itu terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu, tanda-tanda kesudahan dunia ini? Saudara lihat di ayatnya yang keempat, mulai di situ diceritakan. Ya, jawab Yesus pada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya kan? Sebab banyak orang akan datang mengaku Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Itu Yesus kasih tahu murid-muridnya karena mereka bertanya, apa tanda-tanda kedatangan? Dikasih sedikit clue gitu ya, atau informasi, saudara. Tapi yang menarik Yesus bilang, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya kan? Lalu apalagi ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Coba bayangkan, saudara. Mungkin sebagian sudah digenapi. Bahkan mungkin sudah hampir apa yang dikatakan di Matius 24 ini. Kelaparan sudah. Dulu perang kan sudah. Gitu loh. Apalagi ya tadi. Ada orang yang mengaku-ngaku Mesias. Pasti ini sudah nih. Tapi perhatikan, akan tetapi semuanya itu baru permulaan. Akan ada aniaya, ya kan? Kelaparan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Kalau kata Yesus, permulaan penderitaan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bagian kita. Makanya Yesus itu luar biasa mengingatkan murid-muridnya untuk apa tetap bertahan. Kalau lihat lagi ayat 9, coba perhatikan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya, memang murid-murid hari itu bahkan rasul-rasulnya,
Bahkan pelayan-pelayannya mengalami banyak penderitaan kan. Paulus dalam pelayanannya, semua tokoh-tokoh Alkitab itu mereka mengalami banyak aniaya, disiksa ya. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad. Ini saudara perhatikan. Banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Wow. Ini kan sudah terjadi. Ya kan? Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lihatlah hari-hari ini. Lihat hari-hari ini. Ini kan semuanya itu sudah digenapi, saudara. Ya kan? Jadi memang kita ini harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang harus kita lakukan, ya ini ayat 13 seperti kata Yesus, kita harus bertahan. Katakan bersama-sama, bertahan. Iya, saudara. Kita harus bertahan. Ya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau kita tidak mampu bertahan, ya kalau kita letterlet menerjemahkan apa kata Yesus, berarti kita tidak akan pernah selamat. Nah, dari perkataan Yesus ini, saya merenungkan begini, saudara. Kenapa Yesus sampai mengatakan, kasih tahu murid-muridnya hari itu, dan firman ini juga datang kepada kita. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, itu akan selamat. Ini menandakan apa? Bahwa kehidupan kekristenan yang kita jalani adalah sebuah proses. Amin, saudara. Adalah sebuah perjuangan. Di mana kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa hanya diam-diam saja, saudara. Lalu kita cuma bilang, ya saya percaya Yesus. Yesus pasti tolong saya. Iya. Lalu kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Hati-hati, saudara. Ketika penderitaan, kesusahan itu Tuhan izinkan hadir, baik itu secara global maupun secara keluarga, terlebih lagi secara pribadi, saudara. Kalau kita tidak memahami dengan baik bahwa kekristenan itu adalah proses dari Tuhan, kekristenan itu adalah perjuangan hidup bersama dengan Tuhan, saya khawatir kita tidak bisa bertahan sampai akhir. Tapi bersyukur, saudara, ketika Yesus ingatkan murid-muridnya dan kita semuanya hari ini lewat firman Tuhan ini. Mulai hari ini saya mengajak kita semuanya, ayo jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita harus diproses oleh Tuhan, nikmatilah proses dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, saudara, jangan pernah salahkan keadaan, saudara. Karena memang itu Tuhan sudah nubuatkan. Iya kan? Kalau Tuhan izinkan ada penderitaan dalam kehidupanmu, jangan mudah patah semangat, saudara. Jangan mudah menyerah. Karena upah yang akan kita terima jauh lebih dahsyat dari penderitaan yang hadir atau yang ada hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus bilang pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada segala sesuatunya. Bukankah itu luar biasa, saudara? Jadi apa yang Yesus, apa yang Tuhan sudah siapkan itu, saudara, kemuliaan bagi orang yang bisa bertahan sampai akhir hidup. Atau sampai Yesus datang kali yang kedua, saudara. Tidak ada bandingnya dengan apa yang terjadi hari ini. Makanya saya mau kasih tahu buat kita, kekristenan itu mahal. Kekristenan itu bukan barang murahan. Yesus saja
Dia bayar kita dengan harga yang mahal, saudara. Dia bayar kita dengan nyawanya sendiri. Masa kita mau santai-santai dengan hidup ini? Yesus saja bayar kita dengan harga yang mahal, saudara. Kita pun harus punya kualitas kekristenan yang dahsyat. Amin. Amin. Saya nggak marah, saudara. Saya sedang khotbah, saudara. Yang mukanya tegang semua ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Kekristenan itu mahal, saudara. Dan kita harus berani untuk berjuang bersama-sama, membayar harganya, saudara. Yesus sudah kasih contoh, saudara. Nyawanya dia berikan buat kita. Saudara ingat waktu dia menjalan-jalan Via Dolorosa, saudara. Jalan kesengsaraan itu. Coba saudara ingat itu saja. Kalau kau mengalami kesulitan, pencobaan, saudara ingat itu saja. Bagaimana dia? Apalagi waktu dia pikul salib, didorong, jatuh, dihina, dipukul, sampai di Golgota, saudara. Dia sampai mencucurkan darah loh. Apakah dia tidak bisa membebaskan dirinya hari itu? Sangat bisa. Tapi itu dia tidak lakukan. Hanya untuk apa? Menggenapi rencana Bapa. Untuk apa? Untuk menebus kita nih. Untuk membayar semua kita. Supaya kita peroleh keselamatan. Lalu sekarang, kalau kita mudah menyerah dengan keadaan hari ini, saudara, saya tidak tahu harus mau ngomong apa lagi. Tapi ingat baik-baik firman Tuhan ini, saudara. Siapa yang bertahan sampai kesudahan, itu yang akan selamat. Tapi kalau saudara berhenti di tengah jalan, atau saudara mundur, saya pastikan saudara tidak akan selamat. Karena Yesus yang bilang, hanya orang yang bertahan, saudara, dia yang akan selamat. Jadi kembali lagi, kekristenan itu begitu mahal, saudara. Jangan sia-siakan. Kalau kau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ingat pengorbanan Yesus, saudara. Dia sudah beri segalanya buat kita. Ada lagu yang mengatakan kan, saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada susah, meskipun kita susah, saudara, pengiringan kita kepada Yesus itu jauh lebih besar. Ketika kita bertahan mengikuti Yesus, kita bertahan mengikut Dia, saudara, penderitaanmu di dunia ini tidak ada apa-apa. Amin, saudara. Ini bukan janji kosong, tapi ini yang berjanji Tuhan, firman-Nya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah keadaan dunia ini, saudara, ini yang kita butuhkan. Bertahan, saudara. Bertahan. Dunia mungkin banyak menyakiti hati kita. Mungkin juga saudara, teman, sahabat mungkin menyakiti hati kita. Pandang Yesus, saudara. Dan kalau ada yang saya sakiti hatinya, dan saya sebagai gembala, saya minta maaf, teman saudara. Saya ini manusia, terbatas juga. Kalau ada kata-kata saya minta maaf, saudara. Tidak ada niat di hati saya untuk menyakiti jemaat. Tapi mari kita mau sama-sama pandang kepada Tuhan, saudara. Bertahan, saudara. Apa yang harus kita pertahankan? Ya, iman kita kepada Tuhan.
Itu yang harus kita pertahankan. Amin, saudara. Coba kita buka Alkitab kita dalam Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap apa? Berjuang untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas saja sekalipun cuma satu pasal dia tulis ini, saudara. Ini bukan Yudas yang menyangkal Yesus ya, bukan ya. Nah itu, dan Yudas itu banyak, saudara ya. Tapi ini buku yang menulis kitab Yudas ini bukan Yudas yang menyangkal Yesus. Dia kasih tahu, dia kasih ingat, saudara. Ya. Supaya apa? Kita tetap berjuang. Perhatikan di situ ada kata apa? Berjuang. Jadi bukan cuma kata-kata saja. Harus ada usaha kita. Ya kan? Kita berjuang untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita harus berjuang untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau yakini hari ini, engkau harus pertahankan dengan sebaik-baiknya. Iman itu bukan untuk diperdebatkan, saudara. Iya. Tapi iman itu untuk dipertahankan, dijaga baik-baik. Kalau kata Paulus, dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu, saudara. Bukan untuk diperdebatkan iman itu. Keyakinan kita bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipertahankan. Sekali kita yakin akan Yesus Kristus, kita harus pertahankan keyakinan itu. Apapun harga yang harus kita bayar, saudara. Amin. Iya. Karena janjinya, apa yang kita akan terima saat kita bertahan, saat kita berjuang dengan sungguh-sungguh, itu luar biasa loh. Saya cukup sedih dengar informasi dari teman-teman bahwa banyak yang sudah berguguran. Makanya saya berdoa, kita semuanya jemaat. Bukan soal besar, banyaknya jemaat loh, saudara. Dia jemaat di Philadelphia kan. Jadi bukan persoalan banyak kecilnya jemaat. Tapi persoalannya apakah jemaat ini sungguh-sungguh bisa bertahan, sungguh-sungguh bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh bisa layak di hadapan Tuhan. Itu yang jadi persoalan. Dan kita mau berjuang bersama-sama untuk itu. Amin. Kita ini jemaat kasih Allah yang ada di Jakarta, yang ada di Jambi. Kita akan berjuang bersama-sama. Bertahan di tengah penderitaan sekalipun. Bertahan di tengah kesulitan. Bahkan kalau nanti Tuhan izinkan kita masuk masa aniaya, kita harus tetap bisa bertahan, saudara. Dengan iman percaya kita. Karena hanya itu syarat untuk kita selamat. Bertahan artinya berdiri teguh. Tidak tergeserkan iman kita. Bertahan juga mengandung makna tidak undur. Tidak mundur dari sedikit pun dari apa yang kita percaya. Bertahan juga mengandung makna harus berjuang menghadapi segala sesuatu. Kalau bahasa Yunaninya itu hupomeno, artinya tetap pada posisi di bawah sebenarnya, posisi hamba. Maksud Tuhan. Jadi bertahan yang Tuhan maksudkan. You dalam keadaan tidak enak sekalipun, kita dalam keadaan sulit sekalipun, engkau harus bisa tetap percaya Tuhan. Itulah yang Tuhan mau.
Tapi kalau semuanya dalam keadaan di atas saja itu kan mudah sekali. Jadi kata bertahan pemenuh itu adalah mempertahankan posisi di bawah, saudara. Posisi yang tidak enak kita tetap bertahan. Posisi yang sulit kita tetap bertahan, percaya. Itu yang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pertahankan iman kita. Amin. Jangan mudah tergoda oleh apapun dan jangan mudah menyerah oleh tantangan atau kesulitan apapun. Jangan karena kesenangan dunia lalu iman kita tinggalkan. Jangan karena jabatan lalu iman kita tinggalkan. Jangan karena janji-janji dunia kita tinggalkan iman. Enggak ada apa-apanya. Yang ada di dunia ini toh semuanya cuma sementara. Enggak ada apa-apanya. Dibandingkan kemuliaan memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun di kerajaan surga. Doa saya, tidak ada satupun jemaat kasih Allah yang tertinggal. Amin. Kita semua bersama-sama. Tuhan dapati kita semuanya orang-orang yang bertahan. Tuhan akan dapati kita semuanya orang-orang yang tetap pegang teguh iman percayanya kepada Yesus. Kalau di kehidupan dunia ini mungkin kita tidak bisa menikmati hidup ini seperti orang lain menikmatinya. Bersabarlah, bertahan. Karena ada kehidupan yang lebih dahsyat dari kehidupan di dunia ini yang Tuhan sudah sediakan. Doa saya, Tuhan memampukan kita semuanya untuk tetap bertahan di tengah dunia hari ini. Hari ini kan dunia sedang dilanda. Apalah, macam-macam lah hari ini kita bahasakan. Boleh kita bahasakan kita sudah mulai masuk dalam zaman yang susah. Tapi kan ini belum seberapa juga. Kalau mau lihat bahasa Alkitab itu kan masa aniaya, masa penderitaan. Hari ini, firman Tuhan ini biar menjadi dasar kita. Pegang teguh iman kita. Amin. Berjuang. Karena kekristenan itu mahal harganya. Yesus sendiri sudah memberikan segala-galanya. Dia tebus kita dengan harga yang mahal. Kita pun juga harus berjuang. Mempertahankan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Dia. Doa saya, Tuhan Yesus kiranya senantiasa memampukan kita semuanya tetap bertahan sampai akhir atau sampai kesudahan zaman, sampai akhir hidup kita atau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya naikkan pujian yang tadi itu. Semerbak luas. Ya, baik. Kita nyanyikan pujian itu dan kita mau menyembah Tuhan ya. Semerbak narwas penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan naikkan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Di bawahnya aku, Dia umurnya, aku jadi kekasih Raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat Raja. Ulang dari awal. Semerbak dan waktu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan. Membumbung naik korban hidupku,
Suatu korban yang hidup dan berkenan. Di bawahnya aku dikebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Menampunai hidup baru aku, Kehadiran Yesus rajaku. Di bawahnya aku mengiring jerinya, aku memerintah bersamanya, mengampunai hidup baru aku. kehadiran Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jerinya, aku memerintah bersama. Sekali lagi mengampunai hidup baru aku, kehadiran Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jerinya, aku memerintah bersamanya. Kerajaanku, kerajaanku datang, kehendakku jadi. Tak ada penundaan sekarang dan kerajaanmu, kerajaan, haleluya, biar kehendakmu jadi Tuhan. Tak ada penundaan sekarang dan kerajaanmu datang. Kerajaan, biarlah datang kerajaanmu, jadi kehendakmu Tuhan, di surga, di bumi Tuhan Yesus. Tak ada, kami orang-orang yang merindukan Engkau sekarang dan sekali lagi kerajaanmu, kerajaanmu datang, kehendakmu, haleluya. Tak ada penundaan sekarang mengampunai hidup Terimalah baru persembahan kami Tuhan. Ini kehadiran hidup kami, Yesus ini jemaatmu Yesus. di bawahnya jarinya, aku memerintah bersama Dia, mengampunai hidup baru kehadiran Yesus Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, pulihkan kami, mengiring jerinya, aku memerintah hari sembah
firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Dia akan mengurapi engkau. Dia akan memampukan engkau. Kerajaanmu, kerajaanmu datang. Kehendakmu jadi tak ada penundaan, segera dan kerajaanmu, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, tak ada penundaan. Tak ada penundaan. Segera dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, mau berdoa Tuhan, biar setiap kami Tuhan selalu temukan adalah jemaat umat-Mu yang selalu berkenan di hadapan-Mu, sehingga kerajaan-Mu selalu datang dalam kehidupan kami, sehingga kehendak-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau mungkin hingga hari ini kami masih banyak kali Tuhan hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, biar tergenapi sempurna Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau mau hamba sampaikan. Ampuni keterbatasan hamba Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengurapi dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman. Mari kita sama-sama katakan, Haleluya.